Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum Snellius mengenai pembiasan dan kita akan menggunakan petcolorado.edu di mana di sini sudah ada sebuah simulasi atau kalian bisa bilang virtual lab lah gitu ya. Untuk kita bisa mempelajari mengenai pembiasan. Nah, di sini cara makainya juga sebenarnya gampang ya. Di sini kita akan pakai cahaya merah ya dengan panjang gelombang 650 nanometer. Nah, di sini kita lihat dulu seandainya cahaya datang dari udara ke udara ya, air to air ya di sini ya. Kalau kita lihat, kita cek dulu, kita bikin sebuah sudut dulu ya. Nah, bacanya berapa? Ini sekitar 30 derajat sudut datangnya. Nah, kalau ini juga sudut biasnya, cuma di sini kan karena mediumnya sama jadi tidak terjadi pembiasan ya. Kita bisa cek dengan klik angles di sini ya. Oh, 29,9 ya. Kita mau pasin ke 30. Nah, kayak gini. Jadi ini loh ya, yang namanya sudut datang, ini yang namanya sudut bias. Nah, kalau memang mediumnya sama, ya tidak terjadi apapun ya. Nah, sekarang kita akan coba kalau mediumnya datang dari udara menuju air dengan indeks bias 1,332 di sini ya, atau kita kasih biasanya 1,333 ya. Nah, di sini kita pakai cahaya merah yang tadi dengan sudut datang kita bisa cek pakai ini aja ya. Kita bikin pas aja sudut datangnya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Kita bisa lihat yang penting di sini. Di sini saya mengambil sudut datang 30,1. Kan kalau pembiasan itu kan sebenarnya dia ada sebagian yang dipantulkan gitu ya. Tadi kita sudutnya sekitar 30, kita kembalikan lagi ke 30. Sinar merah ini dibiaskannya kita perhatikan. Kalau datang dari udara ke air itu dari 30,1 derajat menjadi 22,1 derajat. Sudut datangnya 30,1, sudut biasnya 22,1. Nah, kalian penasaran kan sebenarnya indeks bias itu ngapain gitu kan? Kalian selalu belajar indeks bias itu adalah perbandingan ini sama ini. Misalkan kayak perbandingan kecepatan cahaya di udara dengan kecepatan cahaya di medium. Tapi kan sebenarnya indeks bias itu kayak seberapa bisa suatu zat itu membelokkan cahaya. Nah, gini aja gampang. Dengan sudut yang nggak berubah, saya akan ubah yang bagian bawah ini menjadi kaca, glass ya. Dari sini aja udah kelihatan dengan sudut datang yang sama. Kalau tadi di air adalah sekitar 22,3 tadi ya, atau berapa tadi? Ketika saya pakai 1,33 ya, 22,1 derajat. Nah, kalau saya ubah menjadi medium yang bawah menjadi kaca, sudut biasnya mengecil menjadi 19,5 derajat. Nah, kalau kacanya kita ubah jenisnya lagi, makin mengecil lagi. Jadi, semakin besar indeks bias, maka dia membelokkan cahaya, makin besar pembelokan cahayanya. Ya tergantung. Kalau dari medium kayak udara kan berarti kan kurang rapat ya. Kerapatan optisnya kecil menuju yang ke kaca. Kerapatan optisnya besar, ya dia makin mepet mendekati garis normal gitu ya. Kalau kasusnya lain, ya nanti kita coba. Kalau seandainya medium datang dari medium yang lebih cahaya datang dari medium yang lebih rapat, ya kita bikin aja gitu ya dengan sudut yang sama ya. Kalau kita balik, datang dari air menuju ke udara, ya contoh kasusnya kalau ada lampu di bawah kolam renang gitu kan, berarti kan dari air dulu baru ke cahaya. Kalau kita lihat di sini, sudut datang yang sama dengan tadi 30,1 derajat, dia kemudian dibiaskannya, sudut pembiasannya lebih besar ya, sudut biasnya 42,0. Bagaimana kalau datang dari medium yang lebih rapat lagi gitu? Ternyata dibiaskannya menjauhi lagi gitu. Makanya semakin besar indeks bias cahayanya itu kemampuan membelokkannya memang paling gede. Cuma kita harus ingat itu datang dari medium rapat ke renggang, lebih rapat ke lebih renggang atau lebih renggang ke lebih rapat akan berbeda. Ya. Cuman masalah menjauhi garis normal atau mendekati garis normal. Kalau dari rapat ke renggang atau lebih rapat ke lebih renggang, ya dia akan menjauhi garis normal. Kalau dia datang dari cahayanya datang dari medium yang lebih renggang ke medium yang lebih rapat,
dia akan mendekati garis normal kayak gitu. Oke, kita ambil yang atasnya udara aja ya, dan di sininya air. Nah, kita mau sempat menyelidiki bagaimana intensitas cahayanya ya. Intensitas cahaya ini kan berarti kan sinar datang ya, 100% intensitas cahayanya. Yang dibiaskan ternyata hampir semuanya. Dan ini apa ini? Ini dipantulkan ya. Ini dipantulkan sedikit. Nah, sekarang kita mau tinggalin alatnya. Sekarang kita mau pakai kecepatan. Nah, kecepatan cahayanya di sini 1C, artinya 3 kali 10⁸ meter per second. Nah, bagaimana dengan kalau ada di medium air? Ternyata turun ya menjadi 0,75 atau 3/4-nya saja. Bagaimana kalau yang pantulannya? Selama di udara sama aja gitu ya. Nah, ini saya pengen tahu nih bagaimana kalau seandainya saya ganti mediumnya. Menjadi tadi kan ini kan udara ke air, bagaimana kalau udara ke kaca? Ya, tadi udara ke air berapa tadi? 0,75 ya. Sekarang ke kaca. Lebih kecil lagi. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa semakin besar indeks bias atau semakin besar kerapatan optis, ternyata kecepatan udaranya berkurang. Nah, sekarang kita mau coba cari hal yang sama, tapi sekarang kita mau pakai cahaya yang biru dengan panjang gelombang yang jauh lebih kecil, yaitu 423 nanometer ya. Di sini sekitar biru, ungu ke biru ya. Nah, dari sudut datangnya seperti ini ya. Kalau dari udara ke air. Nah, ini bahasa Inggrisnya sering ketukar aja. 30,1 ini 21,9. Nanti kamu bisa bandingkan dengan yang tadi ya. Bagaimana kalau di gelas? 19,3. Nah, kita mau cek intensitasnya. Apakah masih sama? 193 6,15. Tadi kalau yang di sini ternyata berbeda ya. Gimana panjang gelombang itu berarti juga sangat berpengaruh ya sama intensitas cahaya yang bakal dibiaskan atau yang aslinya, yang ini asli, yang ini dibiaskan. Itu kalau kita ubah panjang gelombangnya. Nah, ini kalian masih bisa main-main ya. Ini sebenarnya juga pakai gelombang juga bisa ya, tapi intinya seperti itu. Jadi melalui simulasi ini kalian bisa ngecek pengaruhnya indeks bias. Nah, ini kalian bisa coba-coba sendiri. Nanti linknya ada di deskripsi. Ini bisa membantu banget buat kalian untuk memahami hukum sineris tentang pembiasan, atau juga untuk mengambil data sebagai virtual lab. Oke, sampai di sini aja pembahasan mengenai pembiasan. Sampai ketemu di video selanjutnya.